Rumah ini milikku. Kalimat itu dulu selalu terucap dengan bangga di dalam hati Kinan setiap kali ia berdiri di teras kecil yang menghadap taman mungil di depan rumahnya. Rumah itu memang tidak terlalu besar, tapi dibangun dari hasil tabungan dan kerja kerasnya bersama Damar sejak awal pernikahan. Setiap sudutnya menyimpan cerita tentang perjuangan, tentang mimpi yang dirajut perlahan, dan tentang cinta yang dulu terasa begitu hangat. Kinan masih ingat saat pertama kali mereka menerima kunci rumah itu. Dindingnya masih berbau cat baru, lantainya dingin dan bersih, dan mereka tertawa hanya karena suara langkah kaki mereka menggema di ruang tamu yang kosong. Mereka berjanji akan mengisi rumah itu dengan kebahagiaan, dengan tawa anak-anak, dan dengan doa-doa yang tak pernah putus. Saat itu, tidak pernah terlintas sedikit pun bahwa rumah itu kelak akan menjadi tempat paling menyakitkan untuk ditinggali. Semua berubah ketika kabar tentang Bagus datang seperti petir di siang bolong. Adik Damar itu dipecat dari kantornya karena kasus korupsi yang ia lakukan sendiri. Bukan hanya kehilangan pekerjaan, Bagus juga harus menanggung ganti rugi perusahaan yang jumlahnya tidak sedikit. Dalam waktu singkat, ia terpaksa menyerahkan rumah miliknya dan bahkan rumah ibunya untuk menutup kerugian tersebut. Hidupnya runtuh, dan tanpa sadar, reruntuhan itu ikut menghantam kehidupan Kinan. Tidak ada lagi tempat tinggal untuk ibu dan adik Damar. Mereka seperti kehilangan arah. Damar, sebagai anak sulung, tidak tega melihat ibunya kebingungan. Rasa iba mengalahkan logika. Tanpa banyak pertimbangan, Damar memutuskan untuk membawa ibu dan adiknya tinggal bersama mereka. Keputusan itu diambil cepat, hampir tanpa diskusi panjang dengan Kinan. Hanya satu kalimat yang diucapkan Damar dengan nada berat, "Mereka keluarga kita, Kinan." Sejak hari itu, rumah yang dulu terasa lapang dan penuh cinta perlahan berubah suasana. Ruang tamu yang dulu sunyi dan damai kini dipenuhi suara langkah dan bisik-bisik yang asing. Kinan berdiri di dapur, menatap piring-piring kotor yang bertambah setiap hari, dan untuk pertama kalinya hatinya bertanya lirih, rumah ini milikku, atau hanya tempatku bekerja tanpa upah? Hari-hari pertama terasa canggung, namun Kinan berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya sementara. Ia mencoba tersenyum ketika ibu mertuanya mulai mengatur letak perabotan dapur tanpa bertanya. Ia menahan diri ketika Bagus mengeluh tentang kamarnya yang menurutnya terlalu sempit. Kinan terus mengingat bahwa mereka sedang kesulitan, bahwa ini adalah ujian yang harus dihadapi bersama. Setiap pagi Kinan bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan bukan hanya untuk suami dan anaknya, tetapi juga untuk ibu mertua dan adik iparnya. Tangan Kinan tak pernah benar-benar berhenti bergerak. Dari mencuci pakaian yang kini menumpuk 2 kali lipat, membersihkan kamar tambahan, hingga menyapu ruang tamu yang lebih cepat kotor. Rumah yang dulu ia rawat dengan ringan, kini terasa seperti beban panjang yang tak ada ujungnya. Perlahan, sikap ibu mertuanya mulai berubah. Bukan lagi sekadar menumpang, tetapi seolah merasa memiliki. Ia sering berkata, "Rumah anak saya ini harusnya begini, harusnya begitu." Setiap kalimat itu menusuk hati Kinan. Bukan karena ia tidak menghormati, tetapi karena rumah itu dibangun dengan jerih payahnya juga. Ia ikut mencicil, ikut berhemat, bahkan pernah menjual perhiasan kecilnya demi menambah uang muka. Yang paling menyakitkan adalah ketika Bagus mulai bersikap seenaknya. Ia jarang membantu, lebih sering bermain ponsel, dan sesekali mengeluh tentang keadaan hidupnya. Tidak pernah sekalipun ia meminta maaf secara tulus atas kesalahan yang membuat semua ini terjadi. Kinan menatapnya dari balik pintu dapur, merasa marah namun tak mampu bersuara. Setiap kali ingin bicara, ia teringat wajah Damar yang selalu tampak lelah memikirkan keluarganya. Suatu malam, saat semua sudah terlelap, Kinan duduk sendirian di ruang tengah. Lampu redup menerangi wajahnya yang letih. Ia memandangi dinding rumah yang dulu ia cat bersama Damar dengan penuh harapan. Air matanya jatuh perlahan. Dalam diam ia berbisik, "Aku istri di rumah ini, tapi kenapa rasanya seperti pembantu?"
dan pertanyaan itu menggantung, tanpa jawaban. Hari demi hari berlalu, dan Kinan mulai merasakan perubahan yang lebih dalam dari sekadar lelah fisik. Hatinya terasa sesak setiap kali mendengar ibu mertuanya membanding-bandingkan dirinya dengan perempuan lain. Dulu kalau saya yang atur rumah, tidak seperti ini, ucapnya suatu pagi, tepat saat Kinan baru saja selesai mengepel lantai. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat langkah Kinan terhenti sejenak. Damar sebenarnya melihat semuanya, namun ia memilih diam. Mungkin karena ia merasa terjebak di tengah. Setiap pulang kerja, wajahnya penuh beban. Kinan ingin mengadu, ingin bercerita tentang betapa beratnya menjalani hari di rumah yang kini terasa asing. Tapi setiap kali melihat mata Damar yang letih, kata-kata itu kembali ia telan. Ia takut menambah beban suaminya. Sementara itu, Bagus mulai jarang keluar rumah. Ia belum juga mendapatkan pekerjaan baru. Lebih sering ia duduk di ruang tamu, menonton televisi dengan suara keras, atau tertawa kecil sambil memainkan ponselnya. Kadang ia memesan makanan secara daring tanpa bertanya, lalu meninggalkan bungkusnya begitu saja di meja. Kinan yang selalu membereskan semuanya, tanpa pernah menerima ucapan terima kasih. Anak Kinan yang masih kecil pun mulai bertanya, "Ibu, kenapa nenek sering marah?" Pertanyaan polos itu membuat dada Kinan terasa perih. Ia tak ingin anaknya tumbuh dalam suasana yang penuh ketegangan. Ia tak ingin rumah yang dulu menjadi tempat paling aman, berubah menjadi tempat yang membuat anaknya merasa takut berbicara. Suatu sore, ketika Kinan berdiri sendirian di depan cermin kamar, ia menatap bayangannya sendiri. Wajahnya tampak lebih pucat, matanya lebih sayu dari biasanya. Ia mencoba tersenyum, namun senyum itu terasa asing. Dalam hatinya, ia mulai menyadari sesuatu yang pelan-pelan menggerogoti dirinya. Bukan hanya kelelahan, tapi kehilangan rasa dihargai. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, Kinan bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan ia harus bertahan dalam diam. Malam setelah percakapan itu terasa berbeda. Damar tidak langsung tidur seperti biasanya. Ia duduk lama di tepi ranjang, menatap lantai dengan pikiran yang kacau. Kinan berbaring membelakanginya, bukan karena marah, tetapi karena terlalu lelah untuk berbicara lagi. Di dalam dadanya, ada harapan kecil bahwa malam ini akan menjadi titik balik. Keesokan paginya, Damar mencoba berbicara pada ibunya dengan hati-hati. Ia meminta agar semua bisa saling menghargai dan menjaga suasana rumah tetap tenang. Namun pembicaraan itu tidak berjalan seperti yang ia harapkan. Ibunya tersinggung, merasa seperti orang tua yang tak lagi dihormati. Ia berkata bahwa sebagai orang tua, ia hanya ingin yang terbaik untuk anaknya. Sejak hari itu, suasana rumah semakin tegang. Bukan lagi hanya sindiran kecil, tetapi tatapan yang dingin dan ucapan yang lebih tajam. Kinan berusaha tetap sopan, tetap sabar, tetap tersenyum di depan anaknya. Tetapi setiap kali ia masuk ke dapur, ia merasa seperti masuk ke ruang ujian tanpa tahu kapan akan dinyatakan lulus. Bagus pun mulai menunjukkan sikap yang lebih berani. Suatu siang ia berkata, "Kalau memang tidak nyaman, kenapa tidak cari pembantu saja?" Kalimat itu seperti tamparan keras. Kinan menatapnya tak percaya. Ia ingin menjawab, ingin mengatakan bahwa ia bukan pembantu di rumahnya sendiri. Tetapi suara itu lagi-lagi terhenti di tenggorokan. Malamnya, Kinan kembali duduk sendirian di ruang tengah. Kali ini ia tidak menangis. Hanya diam, hanya menatap foto keluarga yang terpajang di dinding. Di foto itu, mereka tersenyum bahagia saat pertama kali pindah ke rumah ini. Kinan memegang bingkai foto itu perlahan dan berbisik dalam hati, "Aku tidak ingin kehilangan rumah ini, tapi aku juga tidak ingin kehilangan diriku sendiri." Hari-hari setelah itu terasa semakin berat. Bukan karena pekerjaan rumah yang bertambah, tetapi karena suasana yang semakin dingin. Kinan mulai merasa setiap langkahnya diawasi. Setiap keputusan kecilnya dinilai. Bahkan cara ia mendidik anaknya pun tak luput dari komentar. "Jangan terlalu lembut,
Nanti manja, ucap ibu mertuanya suatu pagi, saat Kinan sedang memeluk anaknya yang menangis. Kinan menelan semuanya dalam diam. Ia mulai mengurangi bicara agar tidak memicu kesalahpahaman. Ia bekerja lebih cepat, lebih rapi, berusaha tidak memberi celah untuk dikritik. Tetapi anehnya, semakin ia berusaha sempurna, semakin ia merasa tak pernah cukup. Rumah yang dulu terasa seperti tempat pulang, kini terasa seperti tempat bertahan. Damar semakin sering pulang larut. Bukan karena ia tak peduli, tetapi karena ia merasa rumah bukan lagi tempat yang tenang. Kinan menyadari perubahan itu. Mereka jarang berbincang panjang seperti dulu. Makan malam terasa sunyi, obrolan hanya seperlunya. Di antara mereka tumbuh jarak yang perlahan tapi nyata. Suatu sore, Kinan mendengar ibu mertuanya berbicara dengan tetangga di depan rumah. Tanpa sengaja, ia mendengar kalimat yang membuat dadanya sesak. Sekarang ini saya yang banyak mengurus rumah anak saya. Kinan berdiri membeku di balik pintu. Kalimat itu seperti menghapus seluruh pengorbanannya. Seolah-olah keberadaannya tak pernah berarti. Malam itu, untuk pertama kalinya Kinan merasa benar-benar sendirian. Bukan karena tidak ada orang di sekitarnya, tetapi karena tidak ada yang benar-benar melihat luka di hatinya. Ia memandang langit-langit kamar yang gelap dan bertanya dalam hati, apakah kesabaran selalu berarti harus diam, atau mungkin sudah waktunya ia belajar menyuarakan dirinya sendiri. Pagi itu menjadi titik yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Kinan terbangun lebih awal dari biasanya, namun bukan karena pekerjaan rumah. Ia terbangun karena hatinya terasa penuh. Seperti ada sesuatu yang tak lagi bisa ia simpan sendirian. Ia duduk di tepi ranjang, menatap Damar yang masih terlelap, dan untuk pertama kalinya ia merasa takut jika terus begini, ia akan benar-benar kehilangan dirinya sendiri. Di dapur, Kinan menyiapkan sarapan seperti biasa. Suara sendok dan piring beradu pelan. Ibu mertuanya masuk tanpa menyapa, langsung membuka tutup panci dan mengomentari rasa masakan sebelum mencicipinya. Kinan menutup mata sejenak, menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Hari itu, entah kenapa, setiap ucapan terasa lebih tajam dari biasanya. Ketika Bagus lewat dan tanpa sengaja menyenggol gelas hingga jatuh dan pecah, ia hanya berkata singkat, nanti juga bisa dibeli lagi, lalu berlalu begitu saja. Kinan yang memungut pecahan kaca merasakan perih di jarinya, darah kecil mengalir tipis. Namun luka di hatinya jauh lebih terasa. Bukan soal gelas yang pecah, tetapi tentang sikap yang seolah tak pernah peduli. Siang itu, anak Kinan memeluknya erat dan berkata, "Ibu jangan sedih." Kalimat sederhana itu membuat Kinan terdiam. Ia tersenyum pada anaknya, namun air matanya jatuh juga. Ia sadar, jika ia terus memendam semua ini, bukan hanya dirinya yang terluka, tetapi juga anaknya yang tumbuh menyaksikan semuanya. Malamnya, Kinan duduk di hadapan Damar dengan wajah yang lebih tenang dari biasanya. Bukan dengan tangisan, bukan dengan amarah. Hanya dengan suara yang pelan namun tegas. "Aku tidak ingin mengusir siapapun, tapi aku juga tidak ingin terus merasa seperti tamu di rumahku sendiri." Kalimat itu sederhana, tetapi untuk pertama kalinya, Kinan benar-benar menyuarakan isi hatinya tanpa takut. Damar terdiam cukup lama setelah mendengar kalimat itu. Wajahnya terlihat terkejut, mungkin karena baru kali ini Kinan berbicara setegas itu tanpa air mata dan tanpa nada tinggi. Ia menatap istrinya, dan untuk pertama kalinya benar-benar melihat kelelahan yang selama ini tersembunyi di balik senyum sabarnya. "Aku tidak pernah berniat membuatmu merasa seperti itu," ucap Damar pelan. Suaranya terdengar tulus, tapi juga penuh rasa bersalah. Kinan mengangguk. Ia tahu suaminya bukan lelaki yang jahat. Hanya saja, kadang rasa iba kepada keluarga membuatnya lupa bahwa ada hati lain yang juga perlu dijaga. Malam itu mereka berbicara lebih lama dari biasanya. Kinan menceritakan semuanya, dari komentar kecil yang menumpuk, hingga perasaan tak dihargai yang terus tumbuh. Damar mendengarkan tanpa memotong.
Sesekali ia menghela napas berat, seperti baru menyadari betapa besar beban yang dipikul istrinya sendirian selama ini. Keesokan harinya, Damar memutuskan untuk berbicara kembali pada ibunya dan Bagus, kali ini dengan sikap yang lebih tegas. Ia menjelaskan bahwa rumah itu adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya Kinan. Bahwa setiap orang yang tinggal di dalamnya harus saling menghormati. Suasana menjadi canggung. Ibunya terdiam, sementara Bagus terlihat tidak nyaman. Namun perubahan tidak terjadi secepat yang diharapkan. Meski Damar sudah berbicara, sikap ibu mertuanya masih terasa dingin. Bagus pun hanya membantu sesekali, seolah karena terpaksa. Kinan menyadari satu hal penting hari itu. Perubahan memang dimulai dari keberanian untuk berbicara, tetapi perjalanan untuk memperbaiki semuanya tidak akan singkat. Dan ia harus siap menghadapi proses itu dengan hati yang lebih kuat. Beberapa hari setelah pembicaraan itu, rumah terasa lebih tenang, namun bukan berarti hangat. Suasana seperti pagi yang mendung, tidak hujan, tetapi juga tidak cerah. Kinan masih melakukan semua pekerjaannya seperti biasa. Hanya saja kini ada jarak yang lebih jelas antara dirinya dan ibu mertuanya. Percakapan seperlunya, tanpa senyum yang tulus. Bagus mulai membantu mencuci piring sesekali, tetapi sikapnya masih setengah hati. Ia melakukannya dengan wajah kesal, seolah sedang menjalani hukuman. Kinan tidak mengharapkan banyak, hanya kesadaran. Bukan sekadar gerakan tangan, tetapi perubahan sikap. Namun ia belajar untuk tidak berharap terlalu tinggi, agar tidak kembali kecewa. Suatu siang, Kinan mendapati anaknya sedang duduk sendirian di kamar. Ketika ditanya kenapa tidak bermain di ruang tengah, anaknya menjawab pelan, "Aku takut nenek marah." Kalimat itu membuat Kinan terdiam lama. Hatinya teriris. Rumah ini seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anaknya. Bukan tempat yang membuatnya merasa takut untuk tertawa. Malam itu, Kinan kembali berbicara pada Damar. Kali ini bukan tentang dirinya, tetapi tentang anak mereka. Ia berkata bahwa ia bisa bertahan dengan luka sendiri, tetapi tidak jika itu menyentuh hati anaknya. Damar terdiam lebih lama dari biasanya. Sebagai ayah, hatinya terguncang. Ia sadar. Masalah ini bukan lagi sekadar soal kenyamanan, tetapi tentang masa depan anak mereka. Untuk pertama kalinya, Damar mulai memikirkan kemungkinan yang selama ini ia hindari. Mungkin menolong keluarga bukan berarti harus mengorbankan ketenangan rumah tangganya. Mungkin ada cara lain yang lebih bijak. Dan di tengah malam yang sunyi itu, untuk pertama kalinya pula, Kinan merasa bahwa suaminya benar-benar berdiri di sisinya. Bukan lagi di tengah-tengah. Keesokan harinya, Damar meminta ibunya dan Bagus berkumpul di ruang tengah. Kinan duduk di sampingnya, jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Bukan karena takut, tetapi karena ia tahu pembicaraan ini akan menentukan arah rumah tangga mereka ke depan. Untuk pertama kalinya, Damar memulai percakapan dengan suara yang tegas namun tetap sopan. Ia menjelaskan bahwa ia ingin membantu, tetapi bukan dengan cara yang merusak ketenangan rumahnya sendiri. Ia mengatakan bahwa Kinan adalah istri yang sudah banyak berkorban, dan rumah itu dibangun bersama. Tidak ada satupun yang berhak meremehkan atau mengambil alih peran tanpa menghargai pemiliknya. Suasana hening, bahkan udara terasa lebih berat dari biasanya. Ibu mertuanya terlihat tersinggung. Matanya berkaca-kaca, merasa seperti tidak diinginkan. Ia berkata bahwa ia tidak pernah berniat merebut apapun. Hanya saja, sebagai orang tua, ia merasa punya hak untuk ikut mengatur. Damar menunduk sejenak, lalu menjawab pelan, "Mengatur dan menghargai itu berbeda, Bu." Bagus yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Untuk pertama kalinya, suaranya terdengar lebih rendah. Ia mengakui kesalahannya yang telah membuat semuanya berantakan. Ia mengatakan bahwa ia juga merasa malu dan tidak berguna. Pengakuan itu membuat Kinan sedikit terkejut. Mungkin selama ini kemarahan dan sikap kasarnya hanyalah bentuk dari rasa gagal yang tak ia tahu bagaimana cara menghadapinya.
Pembicaraan itu tidak langsung menyelesaikan semuanya. Tidak ada pelukan haru, tidak ada perubahan drastis. Tetapi ada satu hal yang berbeda. Untuk pertama kalinya, semua orang mendengar dan berbicara dengan jujur. Dan di dalam hati Kinan, tumbuh harapan kecil bahwa mungkin rumah ini masih bisa diselamatkan tanpa harus kehilangan siapapun di dalamnya. Malam itu ia pulang lebih larut dari biasanya. Aku sudah hampir tertidur di sofa ruang tamu ketika suara pintu terbuka pelan terdengar. Ia masuk dengan langkah hati-hati, seolah tidak ingin membangunkanku. Namun yang pertama kali menyentuh kesadaranku bukan suara langkahnya, melainkan aroma parfum yang asing. Wanginya lembut, manis, dan jelas bukan milikku. Aku hafal setiap aroma yang ada di rumah ini, termasuk parfumnya sendiri. Tapi malam itu, ada jejak perempuan lain yang ikut pulang bersamanya. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa mungkin itu hanya aroma dari rekan kerja atau ruang meeting yang sempit. Namun ketika ia mendekat untuk sekadar menyapaku, wangi itu semakin jelas melekat di kemeja putihnya. Tanganku yang semula hendak meraih tas kerjanya terhenti. Ada rasa perih yang tak bisa dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang mulai retak dalam pernikahan yang selama ini kujaga mati-matian. Aku capek, jangan banyak tanya ya, ucapnya singkat saat aku menatapnya terlalu lama. Tidak ada senyum, tidak ada kecupan di kening seperti dulu. Ia langsung masuk ke kamar mandi tanpa menunggu jawabanku. Aku duduk diam di sofa, mencoba menelan perasaan yang perlahan berubah menjadi kecurigaan. Rasanya seperti berdiri di tepi jurang, tahu bahwa satu langkah lagi akan menjatuhkanku pada kenyataan yang mungkin tak sanggup kuterima. Di kamar, aku melihat kemejanya tergantung. Ada bekas lipstik samar di bagian kerah yang hampir tak terlihat jika tidak diperhatikan. Lututku terasa lemas. Aku menyentuh noda itu dengan jari gemetar, seolah berharap itu hanya bayanganku saja. Air mata mulai menggenang. Tapi aku menahannya. Aku belum siap menuduh. Aku belum siap menghancurkan rumah tangga ini hanya karena satu bukti yang belum jelas. Malam itu aku tidak tidur. Aku berbaring di sampingnya yang terlelap, menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang berputar tanpa henti. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa asing di ranjangku sendiri. Dan untuk pertama kalinya pula, aku takut bahwa aku mungkin sedang kehilangan suamiku, bukan karena kurangnya cinta, tetapi karena kehadiran seseorang yang diam-diam mengambil tempatku. Malam itu sunyi sekali. Jam dinding menunjukkan pukul 0.47 ketika suara getar ponsel memecah kesunyian kamar. Aku yang belum benar-benar tertidur langsung membuka mata. Suamiku bergerak gelisah di sampingku, lalu dengan cepat meraih ponselnya dari meja kecil di sisi ranjang. Layar ponsel itu menyala terang di wajahnya, dan dalam sepersekian detik aku melihat sebuah nama perempuan muncul di layar, sebelum ia buru-buru mematikannya dan bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan keluar kamar tanpa sepatah kata pun. Pintu ditutup perlahan, seolah takut membangunkanku. Namun aku sudah terjaga sepenuhnya. Jantungku berdetak lebih cepat, seperti tahu bahwa panggilan itu bukan sekadar urusan pekerjaan. Aku duduk perlahan, mencoba menenangkan napas yang mulai tak beraturan. Dalam rumah sebesar ini, suara bisikannya tetap terdengar samar dari ruang tamu. Aku tidak mendengar jelas apa yang dibicarakan, tetapi nada suaranya berbeda. Lebih lembut, lebih hangat. Bahkan terdengar ada tawa kecil yang selama ini tak lagi ia berikan padaku. Tawa yang dulu membuatku merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia, kini terdengar asing. Setiap detiknya seperti menorehkan luka kecil di hatiku. Beberapa menit kemudian ia kembali ke kamar. Wajahnya datar, seolah tak terjadi apa-apa. "Klien," katanya singkat saat melihatku duduk bersandar di kepala ranjang. Aku hanya mengangguk pelan, berpura-pura percaya. Ia kembali berbaring dan memunggungiku. Tidak ada sentuhan, tidak ada pelukan seperti biasanya. Hanya jarak yang terasa semakin nyata meski tubuh kami berada di ranjang yang sama. Aku memejamkan mata, tapi pikiranku tidak bisa berhenti.
Siapa perempuan itu? Mengapa ia menelepon tengah malam? Dan kenapa suamiku tampak begitu ingin menyembunyikannya dariku? Malam itu aku sadar, ini bukan lagi sekadar firasat seorang istri. Ada sesuatu yang sedang tumbuh di antara kami, sesuatu yang perlahan mengikis kepercayaan yang dulu begitu kuat. Beberapa hari setelah telepon tengah malam itu, aku mulai menyadari perubahan kecil yang terasa begitu besar. Suamiku yang biasanya santai meletakkan ponselnya di mana saja, kini selalu menggenggamnya bahkan saat ke kamar mandi. Jika dulu ia tak pernah keberatan ketika aku meminjam ponselnya untuk sekadar memotret atau mencari sesuatu, sekarang layar itu selalu terkunci rapat, seolah menyimpan rahasia yang tak boleh kusentuh. Perubahan itu mungkin terlihat sepele, tetapi bagi seorang istri, detail sekecil apapun bisa terasa seperti tanda bahaya. Bergantung, dan kali ini, jika cinta ingin tinggal, ia harus datang dengan hormat. Suatu sore, saat ia sedang mandi, ponselnya bergetar di atas meja. Aku tidak berniat membuka, hanya ingin mematikan getarnya agar tidak mengganggu. Namun ketika layar menyala, notifikasi pesan muncul dari aplikasi yang tak kukenal. Nama pengirimnya tidak disimpan, hanya nomor. Tanpa sadar jariku mencoba membuka layar seperti biasanya, menggunakan tanggal pernikahan kami yang selama ini menjadi passwordnya. Tapi layar itu tak terbuka. Passwordnya telah berubah. Dadaku terasa sesak. Tanggal pernikahan kami, yang dulu begitu ia banggakan, tak lagi menjadi kunci. Ada sesuatu yang ia ganti, bukan hanya pada ponselnya, tapi mungkin juga pada hatinya. Aku meletakkan kembali ponsel itu dengan tangan gemetar, merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Rasanya menyakitkan ketika seseorang yang dulu begitu terbuka, kini membangun dinding tinggi di antara kami. Ketika ia keluar dari kamar mandi dan melihatku duduk diam di dekat ponselnya, tatapannya berubah waspada. "Kamu buka ponselku?" tanyanya dengan nada yang tak pernah ia gunakan sebelumnya. Aku menggeleng pelan, menahan perasaan yang mulai berkecamuk. "Tidak, aku hanya memindahkannya," jawabku lirih. Ia tak berkata apa-apa lagi, hanya mengambil ponselnya dan memasukkannya ke saku, seolah benda itu lebih penting dari perasaanku. Malam itu aku sadar, jarak di antara kami bukan lagi sekadar kesibukan atau kelelahan. Ada sesuatu yang ia lindungi mati-matian, dan aku bukan lagi bagian dari hal itu. Password yang berubah itu terasa seperti simbol bahwa akses menuju hidupnya perlahan ditutup dariku. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya dalam hati, apakah aku masih menjadi satu-satunya wanita dalam hidupnya? Pagi itu suasana rumah terasa biasa saja, seolah tidak ada badai yang diam-diam mengintai. Suamiku bersiap berangkat kerja seperti biasa, mengenakan kemeja rapi dan menyemprotkan parfum yang kini terasa asing bagiku. Saat ia sedang memakai sepatu di teras depan, ponselnya yang tertinggal di meja dapur tiba-tiba menyala karena notifikasi pesan masuk. Layar yang belum sempat terkunci penuh menampilkan potongan kalimat yang membuat napasku tercekat. "Aku kangen semalam, hati-hati di jalan, ya." Tanganku langsung membeku. Pesan itu muncul begitu saja, tanpa perlu kubuka apapun. Nama pengirimnya bukan nama yang kukenal, hanya satu huruf dengan simbol hati di sampingnya. Dunia seakan berhenti beberapa detik. Suara burung di luar, suara kendaraan yang lewat, semuanya terasa jauh. Yang tersisa hanya kalimat itu yang terngiang-ngiang di kepalaku. Aku tahu aku tidak seharusnya membaca lebih jauh. Tapi rasa sakit dan penasaran bercampur menjadi satu dorongan kuat yang sulit kutahan. Jempolku gemetar saat membuka notifikasi itu sebelum layar benar-benar terkunci. Beberapa pesan terakhir terlihat jelas, panggilan sayang, rencana pertemuan, bahkan candaan mesra yang tak pernah lagi ia ucapkan padaku. Rasanya seperti ditampar berkali-kali oleh kenyataan yang selama ini coba kuhindari. Belum sempat aku mencerna semuanya, suara langkahnya mendekat. Aku refleks meletakkan kembali ponsel itu di meja. Ia masuk ke dapur dengan wajah sedikit panik,
matanya langsung mencari benda yang paling ia jaga akhir-akhir ini. "Ponselku di mana?" tanyanya cepat. Aku menunjuk meja tanpa berkata apa-apa. Ia mengambilnya dan memeriksa layar sekilas, lalu menatapku dengan sorot mata yang sulit kuartikan, antara curiga dan bersalah. Setelah ia pergi, aku terduduk lemas di kursi dapur. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh tanpa bisa dibendung. Kini bukan lagi sekadar firasat, bukan lagi dugaan samar. Aku telah melihatnya sendiri. Pesan itu menjadi bukti bahwa ada ruang dalam hidup suamiku yang bukan lagi milikku. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa dikhianati, bukan hanya sebagai istri, tetapi sebagai perempuan yang telah memberikan segalanya untuk pernikahan ini. Sepanjang hari aku mencoba menenangkan diri, tetapi pesan yang kulihat pagi itu terus terngiang di kepalaku. Setiap sudut rumah terasa menyimpan kenangan yang kini berubah pahit. Aku memasak makan malam seperti biasa, menata meja dengan rapi, seolah semuanya masih baik-baik saja. Namun di dalam dada, ada badai yang siap meledak. Aku tahu aku tidak bisa terus berpura-pura tidak tahu. Saat ia pulang, wajahnya tampak lelah seperti biasa. Ia duduk di meja makan tanpa banyak bicara, membuka ponselnya sambil sesekali mengetik cepat. Pemandangan itu membuat hatiku semakin perih. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian yang sejak tadi kukumpulkan sedikit demi sedikit. Tanganku terasa dingin, tetapi aku tidak boleh mundur lagi. Aku lihat pesan itu, kataku akhirnya, suaraku lebih tenang dari yang kuduga. Ia berhenti mengetik, matanya terangkat perlahan menatapku. Ada jeda beberapa detik yang terasa sangat panjang sebelum ia menjawab. "Pesan apa?" tanyanya datar, seolah benar-benar tidak tahu. Nada itu, nada pura-pura tidak mengerti, justru lebih menyakitkan daripada pengakuan. "Pesan dari perempuan itu, yang bilang kangen semalam," lanjutku, menatapnya tanpa berkedip. Wajahnya berubah tegang, rahangnya mengeras. Ia meletakkan ponselnya di meja dengan sedikit hentakan. "Kamu ngapain buka ponselku?" balasnya, bukan menjelaskan, bukan meminta maaf, melainkan menyerang balik. Pertanyaan itu membuatku tersenyum pahit. Jadi ini caranya, mengalihkan kesalahan? Aku tidak berteriak, tidak menangis. Aku hanya berkata pelan. Aku tidak mencari-cari. Itu muncul sendiri. Tapi yang ingin aku tahu, apa yang sebenarnya terjadi? Untuk pertama kalinya dalam percakapan itu, ia terlihat kehilangan kata-kata. Dan disitulah aku sadar, diamnya bukan karena tidak ada apa-apa, melainkan karena terlalu banyak yang ia sembunyikan. Ruangan itu terasa sunyi setelah pertanyaanku menggantung di udara. Ia tidak langsung menjawab. Tangannya saling bertaut di atas meja makan, sementara pandangannya mengarah ke lantai, seolah mencari kalimat yang paling tidak melukai. Namun semakin lama ia diam, semakin jelas bagiku bahwa kebenaran itu memang ada. Diamnya bukan karena tidak bersalah, melainkan karena ia tahu kata-katanya akan menghancurkan sesuatu yang selama ini kusebut rumah tangga. "Aku nggak bermaksud begini," ucapnya akhirnya pelan, tapi cukup jelas untuk membuat jantungku terasa jatuh. Kalimat pembuka itu saja sudah menjadi pengakuan. Tidak ada bantahan, tidak ada kemarahan. Hanya pembelaan yang terdengar rapuh. Aku menatapnya tanpa berkedip, menunggu kelanjutan yang terasa seperti vonis atas pernikahanku sendiri. "Itu cuma teman. Awalnya cuma teman cerita," lanjutnya. Aku hampir tertawa mendengarnya. Betapa klise dan mudahnya kalimat itu keluar dari bibir seseorang yang sedang tertangkap basah. Teman cerita yang berkata rindu, teman cerita yang menelpon tengah malam. Dadaku terasa panas, tetapi aku masih berusaha menjaga suaraku tetap tenang. "Sejak kapan?" tanyaku lirih. Ia menghela napas panjang sebelum menjawab, "Beberapa bulan." Beberapa bulan, artinya selama itu ia pulang ke rumah ini, makan di meja yang sama, tidur di ranjang yang sama, sambil menyimpan rahasia yang tidak pernah kusadari. Setiap kenangan indah dalam beberapa bulan terakhir tiba-tiba terasa palsu. Aku menunduk,
mencoba menahan air mata yang mulai mengaburkan pandangan. Apa aku kurang? Pertanyaan itu keluar begitu saja, bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tetapi karena hatiku benar-benar ingin tahu. Ia tidak langsung menjawab, dan dari diamnya itulah aku mengerti, kadang pengkhianatan bukan tentang kurang atau tidaknya seseorang, tetapi tentang pilihan. Dan malam itu, aku tahu, ia telah memilih untuk menyakiti perempuan yang paling setia berdiri di sisinya. Setelah pengakuan itu, suasana rumah berubah drastis. Tidak ada lagi percakapan ringan, tidak ada lagi tawa kecil saat makan malam. Yang ada hanyalah keheningan panjang yang terasa menekan dada. Kami masih berada di bawah atap yang sama, tetapi rasanya seperti dua orang asing yang kebetulan tinggal bersama. Setiap sudut rumah yang dulu hangat kini terasa dingin dan penuh jarak. Ia mencoba bersikap normal keesokan harinya, seolah percakapan semalam tidak pernah terjadi. Ia berangkat kerja seperti biasa, bahkan sempat berkata, "Nanti malam kita bicara lagi." Namun bagiku, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan tanpa kejujuran penuh. Retakan itu sudah terlihat jelas. Dan retakan dalam sebuah pernikahan, sekecil apapun, tidak akan pernah benar-benar hilang jika tidak diperbaiki dari akarnya. Aku mencoba menenangkan diri dengan berpikir mungkin ini hanya fase, mungkin ia hanya tersesat sesaat. Tapi bayangan pesan-pesan itu terus menghantuiku. Setiap kali ia tersenyum pada layar ponselnya, hatiku kembali tergores. Setiap kali ia pulang terlambat, pikiranku dipenuhi kemungkinan yang menyakitkan. Kepercayaan yang dulu kokoh kini berubah menjadi rapuh seperti kaca tipis. Malam harinya, aku memberanikan diri bertanya lagi. "Apa kamu masih mencintainya?" Tanyaku pelan. Meski pertanyaan itu terasa seperti pisau yang siap melukaiku sendiri. Ia terdiam lama sebelum menjawab. Aku bingung. Satu kata itu lebih menghancurkan daripada kata tidak. Kebingungan berarti hatinya telah terbagi. Dan tidak ada istri yang siap berbagi cinta suaminya dengan perempuan lain. Aku duduk sendirian di ruang tamu setelah percakapan itu berakhir tanpa solusi. Air mata mengalir tanpa suara. Retakan itu kini bukan lagi dugaan atau kecurigaan, ia nyata, jelas, dan menyakitkan. Dan aku mulai sadar, mungkin bukan hanya pernikahanku yang retak, tetapi juga kepercayaan diriku sendiri yang selama ini merasa cukup dan aman. Sejak malam pengakuan itu, wajah wanita yang bahkan belum pernah kulihat mulai menghantui pikiranku. Aku tidak tahu seperti apa rupanya, bagaimana suaranya, atau bagaimana caranya tertawa. Namun bayangannya hadir di setiap sudut rumah ini. Saat aku berdiri di dapur, aku membayangkan ia mungkin pernah menerima pesan manis dari suamiku di waktu yang sama. Saat aku menunggu suamiku pulang, aku membayangkan ia pernah menjadi alasan keterlambatan itu. Aku mulai membandingkan diriku dengan seseorang yang tak ku kenal. Apakah ia lebih cantik, lebih muda, lebih menarik? Pikiran-pikiran itu muncul tanpa bisa kucegah. Cermin yang dulu hanya menjadi tempatku berdandan kini berubah menjadi tempatku menghakimi diri sendiri. Aku menatap wajahku yang lelah, mataku yang sembab karena terlalu sering menangis diam-diam. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak cukup. Suamiku semakin sulit ditebak. Kadang ia bersikap seolah ingin memperbaiki keadaan, berbicara lembut dan mencoba mendekat. Namun di waktu lain, ia kembali dingin dan sibuk dengan dunianya sendiri. Perubahan sikapnya membuatku semakin tersiksa. Harapan kecil yang sempat tumbuh langsung runtuh ketika ia kembali memegang ponselnya dengan wajah yang tak bisa kubaca. Suatu malam, tanpa sengaja aku mendengar namanya disebut saat ia menerima telepon di balkon. Suaranya pelan, tetapi cukup jelas untuk membuat tubuhku menegang. Nama itu kini memiliki bentuk dalam pikiranku, sebuah sosok nyata yang bukan lagi sekadar bayangan. Dan sejak saat itu, rasa cemburu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, rasa terancam. Aku sadar, selama wanita itu masih ada di antara kami, retakan ini tidak akan pernah sembuh. Aku bisa saja memaafkan,
Tetapi bagaimana mungkin aku melupakan jika bayangannya terus hadir bahkan ketika ia tidak terlihat? Pernikahanku kini bukan lagi tentang aku dan suamiku. Ada orang ketiga yang diam-diam berdiri di antara kami, dan keberadaannya terasa semakin nyata setiap harinya. Sejak percakapan malam itu, hubungan kami tidak lagi sama. Tidak ada lagi tawa ringan saat makan malam. Tidak ada lagi cerita kecil sebelum tidur. Rumah yang dulu terasa hangat kini seperti hotel mewah yang dingin. Kami tinggal di atap yang sama, tapi seperti dua orang asing yang kebetulan berbagi alamat. Ia berusaha bersikap biasa. Kadang ia tersenyum, kadang mencoba menyentuh tanganku. Tapi sentuhan itu terasa berbeda. Tidak lagi membuatku nyaman. Ada jarak yang tak terlihat, tapi nyata. Jarak yang tercipta bukan karena ruang, melainkan karena luka. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Ia lebih sering menatap ponselnya. Ia lebih sering tersenyum sendiri. Dan ketika aku bertanya, jawabannya selalu singkat. Terlalu singkat untuk seorang suami yang dulu selalu ingin berbagi segalanya. Di dalam hatiku, kecurigaan tumbuh seperti bayangan yang mengikuti kemanapun aku pergi. Aku tidak ingin menjadi wanita yang paranoid. Tapi intuisi seorang istri jarang salah. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, dan aku merasakannya. Dan malam itu, ketika ia tertidur, aku menatap langit-langit kamar sambil bertanya pada diriku sendiri, apakah aku masih cukup untuknya? Pagi itu, takdir seperti ingin menunjukkan sesuatu. Ponselnya berdering saat ia mandi. Nama yang muncul bukan nama laki-laki, bukan pula rekan kerja. Sebuah nama perempuan, disertai emoji hati kecil di sampingnya. Tanganku gemetar saat layar itu terus menyala. Aku tidak membuka pesannya. Aku hanya melihatnya cukup lama hingga hatiku terasa seperti jatuh ke dasar yang paling dalam. Rasanya seperti ada suara yang berbisik, ini dia jawabannya. Saat ia keluar dari kamar mandi, wajahnya berubah ketika melihat ponselnya ada di tanganku. Ia tidak marah. Tapi ia panik, dan kepanikan itu lebih menyakitkan daripada kemarahan manapun. Aku tidak berteriak, tidak menangis. Aku hanya bertanya pelan, siapa dia? Dan dalam diamnya yang terlalu lama, aku sudah tahu jawabannya. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahanku, aku merasa sendirian meski berdiri tepat di depan suamiku sendiri. Ia akhirnya mengaku, tidak dengan detail. Tidak dengan keberanian penuh, tapi cukup untuk membuat duniaku runtuh. Katanya itu hanya kesalahan. Katanya hanya sebatas teman dekat. Katanya tidak ada yang serius. Tapi pengkhianatan tidak pernah kecil. Sekecil apapun, ia tetap menghancurkan kepercayaan. Dan kepercayaan adalah fondasi dari segalanya. Tanpa itu, rumah tangga hanyalah bangunan kosong. Aku mendengarnya berbicara, tapi suaranya terasa jauh. Yang terdengar hanya detak jantungku sendiri. Begitu keras, begitu menyakitkan. Semua kenangan indah yang pernah kami bangun seperti diputar ulang dalam kepalaku, dan kini terasa seperti kebohongan. Ia mencoba meraih tanganku, tapi aku menariknya perlahan. Bukan karena benci, tapi karena aku tidak tahu lagi bagaimana cara mempercayainya. Dan malam itu, aku menangis tanpa suara. Tangis yang tidak ingin didengar siapapun, bahkan oleh diriku sendiri. Aku akhirnya melihatnya. Wanita yang selama ini hanya menjadi nama di layar ponsel. Ia lebih muda, wajahnya cantik, senyumnya percaya diri. Dan dari caranya menatap, ia tahu bahwa ia memiliki sesuatu yang bukan miliknya. Kami tidak bertengkar, tidak ada adegan dramatis. Tapi ada tatapan yang penuh arti. Ia tahu aku istri sahnya. Dan aku tahu ia bukan sekadar teman biasa. Dalam diamku, aku mengamati. Apakah aku kurang cantik? Apakah aku terlalu sibuk mengurus rumah? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul tanpa bisa dihentikan. Tapi kemudian aku sadar, pengkhianatan bukan tentang kekurangan istri. Itu tentang pilihan suami. Dan untuk pertama kalinya, aku berhenti menyalahkan diriku sendiri. Beberapa hari setelah itu, aku berhenti memohon perhatian.
Aku berhenti bertanya. Aku berhenti mengejar. Jika ia ingin pergi, aku tidak akan lagi menghalangi. Perubahan sikapku membuatnya gelisah. Ia mulai bertanya kenapa aku dingin. Kenapa aku tidak lagi cemburu. Kenapa aku tidak lagi menangis di depannya. Karena aku lelah. Lelah menjadi satu-satunya yang berjuang. Aku mulai kembali merawat diriku. Bukan untuk membuatnya cemburu, tapi untuk mengingatkan diriku bahwa aku berharga. Dan di cermin itu, aku melihat wanita yang perlahan bangkit dari keterpurukan. Ia mulai berubah sikap. Ia mulai lebih sering pulang cepat. Ia mulai mencoba berbicara lebih banyak. Tapi ada ketakutan di matanya. Ketakutan yang dulu tidak pernah kulihat. Ia mungkin baru sadar bahwa aku tidak lagi bergantung padanya seperti dulu. Bahwa jika aku pergi, aku tidak akan hancur. Ketika seorang pria mulai merasa kehilangan, ia akan mengerti nilai yang selama ini ia abaikan. Tapi luka tidak sembuh hanya karena rasa takutnya. Aku masih berdiri di persimpangan antara bertahan atau pergi. Ia memohon kesempatan. Ia mengatakan ingin memperbaiki semuanya. Ia bilang hubungan itu sudah berakhir. Ia berjanji tidak akan mengulanginya. Aku ingin percaya, tapi hatiku belum sepenuhnya pulih. Anak-anak menjadi alasan terbesar aku bertahan. Aku tidak ingin mereka tumbuh dalam rumah yang penuh kebencian. Tapi aku juga tidak ingin mereka melihat ibunya hidup tanpa harga diri. Malam itu aku berdoa, meminta petunjuk, meminta kekuatan untuk mengambil keputusan yang benar. Wanita itu mencoba menghubunginya lagi. Tapi kali ini, suamiku menunjukkan padaku pesan itu. Ia tidak menyembunyikannya. Itu mungkin langkah kecil, tapi berarti besar. Ia memblokirnya di depanku, tanpa diminta, tanpa ragu. Untuk pertama kalinya, aku melihat usaha nyata, bukan sekadar kata-kata. Dan mungkin, disitulah harapan kecil mulai tumbuh. Hubungan kami belum kembali seperti dulu. Tapi setidaknya, kami mulai berbicara dengan jujur. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi sandiwara. Kami belajar ulang bagaimana menjadi pasangan, bukan hanya suami istri. Aku tidak tahu bagaimana akhir cerita ini. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah lagi mengorbankan diriku tanpa dihargai. Malam itu rumah terasa berbeda. Bukan lagi rumah yang penuh rahasia dan kebohongan, melainkan rumah yang mulai belajar jujur. Suamiku duduk sendirian di ruang tamu, wajahnya tampak lelah, bukan karena pekerjaan, melainkan karena penyesalan. Untuk pertama kalinya, ia tidak membela diri. Ia tidak menyalahkanku. Ia tidak menyalahkan keadaan. Ia hanya berkata pelan bahwa ia hampir kehilangan segalanya karena kesombongannya sendiri. Aku tidak langsung memaafkan. Luka tidak sembuh hanya karena kata maaf. Tapi untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di matanya. Takut kehilangan keluarga. Takut kehilangan anak-anak. Takut kehilangan rumah yang selama ini ia anggap akan selalu ada. Dan mungkin, rasa takut itulah yang akhirnya menyadarkannya. Hari-hari berikutnya ia berubah. Bukan perubahan yang dramatis, bukan pula janji manis yang menggebu-gebu. Tapi perubahan kecil yang konsisten. Ia pulang tepat waktu. Ia mulai berbicara dengan anak-anak. Ia mulai menghargai keberadaanku. Ia tidak lagi menyembunyikan ponselnya. Ia tidak lagi menghilang tanpa kabar. Aku masih berhati-hati. Kepercayaan yang pecah tidak bisa kembali utuh seperti dulu. Tapi aku melihat usaha, dan usaha itu nyata. Untuk pertama kalinya sejak badai itu datang, aku tidak lagi merasa sendirian di rumahku sendiri. Rumah ini mungkin pernah hampir runtuh. Tapi dari puing-puingnya, aku belajar satu hal. Aku tidak lagi takut kehilangan, karena aku sudah menemukan diriku sendiri. Dan ketika seorang wanita menemukan harga dirinya, ia tidak lagi mudah dihancurkan. Beberapa bulan berlalu, luka itu tidak hilang sepenuhnya, tapi tidak lagi menguasai hidupku. Aku bukan lagi wanita yang hanya menunggu dicintai. Aku bukan lagi istri yang rela mengorbankan segalanya tanpa dihargai. Aku berubah. Bukan menjadi lebih keras,
tapi menjadi lebih sadar akan nilai diriku. Aku mulai membangun kembali mimpiku. Aku membuka usaha kecil yang dulu sempat kutinggalkan demi rumah tangga. Aku kembali bertemu teman-teman lama. Aku tersenyum bukan karena ingin terlihat kuat, tapi karena aku memang sudah kuat. Kesedihan itu membentukku, bukan menghancurkanku. Suamiku kini lebih banyak diam dan belajar. Ia tahu kepercayaan bukan sesuatu yang bisa dituntut, melainkan harus diperjuangkan. Ia tidak lagi menuntutku menjadi sempurna. Ia justru belajar menerima bahwa akulah yang selama ini menjadi fondasi rumah ini. Dan wanita itu, ia pergi, tidak dengan kemenangan, tidak dengan kebanggaan. Ia pergi karena tidak ada lagi ruang untuknya. Karena kebohongan tidak pernah benar-benar bisa bertahan di atas kebenaran yang berdiri tegak. Kini aku berdiri di depan cermin dan tersenyum. Aku pernah hancur, aku pernah menangis dalam diam. Tapi aku tidak hilang, aku tetap di sini, lebih kuat, lebih berharga. Dan kali ini, jika cinta ingin tinggal dalam hidupku, ia harus datang dengan hormat.